Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat populer yang sering kali dibacakan di setiap momentum bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Bis-shaimin farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa' rabbih." Wa fi riwayatil ukhra, "Bis-shaimin farhatani yaprahuhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi." Hadis rawahu Abu Bukhari wal Muslim. Hadis ini artinya bagi yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, dia berbahagia karena bukanya. Ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya, maka dia berbahagia dengan saumnya. Hadis ini makna hadis ini secara ringkas menggambarkan kepada kita tentang konsep kebahagiaan dalam Islam, kebahagiaan yang sejati, yang seyogyanya dicari dan digapai oleh setiap umat manusia. Pada satu sisi, hadis ini juga mengandung makna dan sekaligus merupakan bantahan, sanggahan, sekaligus pelurusan kepada sebagian orang yang beranggapan negatif terhadap pelaksanaan bagian daripada syariat Islam, di mana mereka menganggap bahwa pelaksanaan syariah yang salah satunya adalah saum adalah suatu yang berat, beban yang memberatkan, sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang menyengsarakan dan menyakitkan. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kesenangan, tidak ada kepuasan yang dirasakan yang bisa membuat seseorang tentram, damai dan bahagia ketika dia melaksanakan bagian daripada perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, mereka menuduh bahwa syariat ini adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, sesuatu yang mesti dijauhi karena tidak ada hal-hal nilai-nilai yang bermanfaat yang terkandung di dalamnya. Artinya sejauh mungkin aplikasi syariat ini harus ditinggalkan. Di sisi lain juga makna hadis ini merupakan tekanan dan juga sekaligus dorongan bagi kaum muslimin agar mereka ketika menjalankan puasanya tidak sekedar menjalankan kewajiban, tidak sekedar gugur daripada kewajiban, tapi pelaksanaan saum itu harus berbuah kebahagiaan. Bahwa di dalam saum itu ada kumpulan-kumpulan kebahagiaan yang harus diraih, yang harus dicari dan digapai oleh setiap kaum muslimin yang menjalankan puasa. Inilah barangkali konsep kebahagiaan yang ingin ditekankan oleh Islam melalui pelaksanaan puasa. Jadi saum pada dasarnya adalah media dan jalan bagi setiap muslim untuk bisa menuju kepada kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya yang diidam-idamkan oleh setiap manusia. Dalam redaksi hadis itu, Rasul menegaskan dua sisi kebahagiaan, yakni yang pertama kebahagiaan yang dirasakan
ketika di dunia. Dalam kalimat idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia berbuka maka dia bahagia dengan bukanya. Ini adalah kebahagiaan dalam konteks dunia. Sedangkan kebahagiaan yang kedua adalah tergambar dalam kalimat idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi, yakni kebahagiaan dalam konteks akhirat, di mana dua sisi kebahagiaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak adalah ketika dia mampu bahagia dan mencapai kebahagiaan di dunia dalam bentuk fariha bi fitrihi. Artinya ketika seseorang tidak menggapai dan tidak bisa mencapai kebahagiaan di dunia, maka bisa dipastikan dia akan sengsara di akhir hayatnya, di yaumil akhir kelak. Kebahagiaan ini yang tentu merupakan tujuan puncak dari setiap individu muslim yang ingin diraih melalui saumnya, di mana hadis itu juga menggambarkan kepada kita bahwa kebahagiaan yang pertama yang dilukiskan dalam kalimat berbahagia ketika berbuka adalah gambaran kesenangan, ketenangan, kedamaian, perasaan gembira setiap muslim ketika dia mampu melewati perintah dan kewajiban saumnya, di mana tentu makna dari kegembiraan di sini bukan hanya sekedar bahagia karena dia mampu memakan kembali sesuatu yang sebelumnya diharamkan oleh Allah selama puasanya. Kebahagiaan seperti ini adalah kebahagiaan yang sifatnya jasmania, kebahagiaan yang sifatnya material. Dan inilah kebahagiaan yang tentu tidak diinginkan atau bukan menjadi kebahagiaan sejati yang ingin dicapai oleh puasa. Kebahagiaan ini tak ubahnya dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang kafirin, termasuk barangkali juga dalam kadar tertentu dirasakan oleh makhluk hidup yang lain, baik itu binatang maupun tumbuhan, karena mereka hanya bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan dalam aspek jasmaniah semata. Dan ini digambarkan dalam sebuah ayat Al-Quran bahwa kenikmatan kebahagiaan yang sifatnya jasmaniah lahiriah tadi adalah kebahagiaan dunia, atau dalam bahasa Al-Quran adalah mataul hayatid dunya. Dalam surat Al-Imran ayat 14 Allah berfirman, Yujina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahab wal fiddah wal khailul musawwamati wal an'am wal haris. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya ketika seseorang bergembira dan hanya bergembira karena terbebasnya dia dari larangan makan dan minum serta kebutuhan jasmani, maka dia hanya bisa merasakan kebahagiaan yang sifatnya syahwati, kebahagiaan yang sifatnya jasmani. Dan itu adalah kebahagiaan dunia yang bersifat sementara, bukan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana kaum kafirin juga merasakan kenikmatan yang serupa yang disebut dalam Al-Quran sebagai mata'un qalil. Akhirnya kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang palsu, yang terbatas ruang dan waktu, yang hanya dirasakan sesaat, dan ketika kebahagiaan itu terlewati atau terpenuhi, maka dia memasuki masa-masa ketidakbahagiaan kembali. Sehingga tentu yang diinginkan
dan diharapkan yang harus dicapai oleh setiap muslim dalam saumnya adalah kebahagiaan yang jauh melampaui kebahagiaan yang sifatnya duniawiyah tadi. Di mana salah satu kebahagiaan yang harus dicapai dan akan diraih dan dirasakan oleh setiap muslim dalam saumnya adalah yang pertama adalah kebahagiaan karena keimanannya. Karena perintah saum ini secara spesifik ditujukan kepada setiap mukmin, diserukan kepada setiap mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Artinya dengan pelaksanaan saum dia menyadari dan merasakan bahwa Allah telah memilih dirinya dan menjadikan dirinya sebagai seorang mukmin, seorang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, seorang yang terikat kepada Allah sehingga mampu menjalankan puasa tersebut. Orang yang mukmin, orang yang beriman adalah orang yang mampu melepaskan segala ikatan, segala belenggu yang mengikat dirinya daripada selain Allah, kemudian masuk dan menuju ikatan Allah semata. Artinya dia sudah mampu menghilangkan segala sesuatu yang memang bukan menjadi ikatan yang harusnya mengikat dirinya. Di mana ketika dia mampu membebaskan itu, mampu melepaskan diri dari segala ikatan dan belenggu itu, maka dia menjadi seorang yang merdeka. Dengan kata lain, seseorang yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah, pada hakikatnya dia adalah orang yang terjajah, tertindas, teraniaya, orang yang tidak berbahagia karena dia terikat oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, dengan eksistensi dirinya, dengan hakikat dirinya. Dia mengikatkan diri kepada sesuatu yang tidak layak untuk mengikat, tidak layak menjadi tujuan dari semua hidup dan kehidupannya. Sehingga orang yang berpuasa sesungguhnya dia mampu memenuhi dorongan kemanusiaannya, mampu menyempurnakan eksistensi dirinya. Sehingga itulah kebahagiaan yang akan dirasakan oleh setiap mukmin, setiap muslim, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman juga adalah orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hidayah itulah, dengan petunjuk itulah, dengan cahaya Allah itulah dia mampu berjalan di muka bumi ini dengan benar dan lurus. Sebagaimana Al-Qur'an berfirman, "Awa man kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kama masaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha." Bahwa berbeda antara seorang yang beriman yang di dalamnya ada cahaya. Bagaimana kaul ulama bahwa iman adalah sebuah cahaya dalam diri. Al-iman huwa nurun fi qalbi, ay nurun fi nafsi. Iman adalah cahaya yang bersemayam dalam diri, dalam hati dan dalam jiwa. Yang dengan cahaya iman itulah dia mampu berjalan dengan lurus, mampu membedakan hak dan batil, haram dan halal, benar dan salah. Sehingga dengan keimanan inilah sesungguhnya seseorang sedang menuju mencapai kebaikan dan kebenaran yang sejati. Maka pantaslah seseorang yang beriman adalah orang yang paling berbahagia karena dia akan merasakan nikmatnya iman, akan merasakan halawatil iman, manisnya iman. Yang kedua, seseorang atau dia tidak hanya berbahagia karena keimanannya, tapi juga
berbahagia karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah saum di bulan suci Ramadan. Saum yang dijalankan adalah lahir dari tuntutan keimanannya, merupakan ekspresi dari imannya, merupakan perwujudan konkret dari dorongan imannya. Sehingga dengan ketaatan itu, maka dia sesungguhnya sedang mentaati Rabb yang berhak untuk ditaati, Rabb yang menciptakan, yang mengatur, mengurus, dan memelihara, Rabb yang menjadi sumber kebenaran, Al-Haqqu min Rabbik, yang maha alim, yang maha mengetahui. Sehingga ketika dia menjalankan perintah puasa, maka sungguhnya dia sedang mentaati kepada kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan manusia-manusia yang ingkar kepada Allah karena kekufurannya, karena kekafirannya, di mana ketidaktaatan itulah sesungguhnya yang akan membuat manusia merasa hidup berada dalam tekanan, hidup berada dalam penindasan, penderitaan, dan kesengsaraan, karena dia mentaati sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk ditaati. Dia mentaati, tunduk patuh kepada sesuatu yang tidak punya hak untuk ditaati. Di samping itu, ketaatan ini adalah bentuk dari pengabdiannya kepada Allah, untuk daripada baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan saum itu dia sudah mampu mencapai apa yang menjadi hakikat tujuan dan misi kehidupannya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sesungguhnya yang diinginkan oleh fitrah setiap manusia. Dan saum, pelaksanaan saum adalah wujud dari bentuk pengabdian seorang hamba, kepasrahan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menjalankan ketaatan itu, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang sejati karena dia mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan kewajibannya. Kebahagiaan lain yang mungkin dirasakan ketika dia berbuka adalah ketika dia selesai menjalankan saumnya, ketika dia mampu melewati berbagai ujian dalam pelaksanaan ketaatannya. Puasa adalah perintah syariat yang tujuannya adalah mengekang, mengendalikan dorongan-dorongan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri dan jiwa kita. Tentu saum bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi juga saum adalah kewajiban kita untuk mengendalikan seluruh anggota tubuh kita dari segala bentuk perbuatan dosa, segala bentuk perbuatan maksiat. Selain itu juga dia dituntut untuk mengekang hati, mengekang jiwa dari segala dorongan-dorongan, kecenderungan-kecenderungan, dari paham, dari pemikiran, dan segala sesuatu yang bisa menyesatkan dirinya. Aktivitas yang dijalankan dalam saum ini tentu sangatlah berat. Banyak godaan, cobaan, rintangan, dan tantangan yang mesti dihadapi selama dia menjalankan ibadah puasanya. Dan seseorang yang mampu melewati ujian itu, ketika dia berbuka puasa, maka dia akan merasakan kebahagiaan karena dia mampu melewati segala macam ujian dan godaan selama pelaksanaan puasanya. Seperti seseorang yang lulus dari ujian sekolah, yang tentu ujian ini adalah menjadi rintangan dan tantangan tertentu bagi setiap siswa. Manakala semua ujian itu dia telah lewati dan dia sukses dengan semua ujian itu, maka yang dirasakan adalah kebahagiaan karena semua itu sudah mampu dia lewati dengan sempurna.
Maka demikian pula dengan saum. Pada saat seseorang berbuka di pelaksanaan saumnya itu, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang tak terhingga, karena semua ujian-ujian yang maha berat yang ada selama bulan atau selama pelaksanaan puasa itu mampu dia lewati dengan sempurna. Selebihnya bukan hanya tentu kebahagiaan dalam pelaksanaan ketaatan dan melewati ujian, tapi juga seseorang akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan dan kesenangan karena dia mendapatkan keutamaan dalam saumnya. Keutamaan puasa bagaimana diterangkan dalam banyak keterangan hadis, di antaranya adalah diampuni segala dosa kecuali dosa-dosa besar, majtunibatil kabair dalam hadis, bahwa puasa adalah penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dam. Artinya orang yang berpuasa adalah ada jaminan bagi dirinya bahwa seluruh dosanya di masa lalu akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa adalah sesungguhnya sesuatu yang membebani secara psikologis setiap diri manusia dan yang menyebabkan seseorang tidak berbahagia. Maka dengan diampuninya dosa, sesungguhnya ini menjadi prasyarat kebahagiaan, karena dia sudah bebas dari beban-beban, risiko-risiko, dan akibat-akibat yang dilakukan karena pelanggaran yang dilakukannya. Diampuni dosa dengan demikian adalah puncak kebahagiaan atau kebahagiaan yang sejati yang bisa dirasakan hanya oleh orang yang berpuasa. Demikian pula keutamaan puasa yang lainnya adalah dilipat gandakannya pahala. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan, as-saumu li wa ana ajzi, bahwa saum kata Allah adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Artinya puasa ini juga memberikan jaminan kepadanya akan mendapatkan berbagai macam ganjaran dan pahala yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala dari Allah ini sudah tidak lagi digantungkan kepada rumusan-rumusan kalkulasi-kalkulasi matematis, tapi Allah akan memberikan pahala itu bighairi hisab. Itulah di antara kebahagiaan yang dicapai dan dirasakan oleh setiap mukmin, setiap muslim ketika dia telah atau menjalankan puasanya dan berbuka, telah melewati berbagai macam kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah selama saumnya itu. Itulah kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Namun kebahagiaan yang puncak adalah ketika dia sampai kepada kebahagiaan di akhirat kelak, di mana digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan tadi, inda liqa rabbih fariha bi saumihi. Artinya kebahagiaan akhirat, yakni dibebaskannya dia dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga, serta bertemunya dia dengan Rabb yang memerintahkan, yang menjadi pencipta, yang mengurus serta memberikan tugas dan perintah kepadanya selama hidup di dunia ini. Dalam Al-Quran surat 75 ayat 22-23, di mana diterangkan kaum muslimin ketika itu berseri-seri karena mereka melihat Rabbnya. Ila rabbiha nadhirah wujuhu yawma idin basyirah. Ketika itu mereka, kaum mukminin, kaum muslimin, mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga karena mampu
melihat Robnya. Dan itulah puncak dari kebahagiaan, puncak kebahagiaan yang sejati yang akan dirasakan oleh setiap orang yang menjalankan perintah syariat. Salah satunya adalah saum. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah perintah saum ini sebagai miniatur dan memberikan gambaran kepada kita bagaimana bentuk dan jalan kebahagiaan yang harus kita raih, maka tentu setiap aplikasi, setiap pelaksanaan, setiap wujud dan bentuk syariah yang lainnya juga akan memberikan kebahagiaan yang sama, kebahagiaan yang tak terhingga, sehingga setiap umat, setiap manusia dengan pelaksanaan syariah itu dia akan mampu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya yang sesungguhnya, yakni menggapai kebahagiaan yang sejati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.